Kalau kita perhatikan, beberapa bulan terakhir hampir semua isu hukum besar di Indonesia selalu berubah menjadi drama politik dan kegaduhan publik. Kasus ijazah Jokowi, kasus-kasus korupsi yang diperdebatkan di media sosial, saling lapor antar elit politik, tekanan opini publik terhadap proses peradilan, sampai pelaporan Grace Natali, Ade Armando, dan Abu Janda terkait pernyataan politik mengenai Yusuf Kala. Semua berubah menjadi arena pertarungan opini. Dan seringkali substansi hukumnya justru tenggelam. Pertanyaannya, apakah ini sehat untuk demokrasi? Atau justru memperlihatkan demokrasi kita sedang kehilangan kedewasaan? Karena ada satu gejala yang makin terlihat. Publik mulai lebih percaya pada framing, potongan video, algoritma media sosial, dan tekanan massa dibanding proses hukum itu sendiri. Padahal negara modern tidak dibangun di atas noise. Negara modern dibangun di atas institusi. Dan ini relevan sekali ketika kita bicara Indonesia Emas 2045. Karena Indonesia sekarang sedang punya mimpi besar nih. Keluar dari middle income trap, menjadi negara maju. Mendorong pertumbuhan tinggi, membangun hilirisasi, transisi energi, digital ekonomi, industrialisasi nasional, pembangunan SDM besar-besaran. Tapi ada pertanyaan mendasar, apakah institusi politik dan hukum kita cukup matang untuk menopang mimpi sebesar itu? Sebab sejarah dunia memperlihatkan banyak negara gagal menjadi maju bukan karena kurang sumber daya, bukan karena kurang orang pintar, dan bukan karena tidak punya visi pembangunan, tetapi karena institusinya rapuh. Hukum mudah dipolitisasi. Demokrasi berubah menjadi pertarungan emosional. Negara sibuk mengelola kegaduhan, bukan mengelola pembangunan. Lihat saja apa yang terjadi sekarang. Kasus ijazah Jokowi misalnya. Yang berjalan hari ini sesungguhnya bukan perkara pembuktian ijazah palsu dalam pengertian pidana, sebagaimana dipahami publik. Banyak proses yang justru berkaitan dengan dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan. Tetapi di ruang publik, framingnya berubah total. Seolah-olah legitimasi negara dipertaruhkan setiap hari. Seolah-olah seluruh sistem hukum tidak bisa dipercaya. Seolah-olah semua harus diselesaikan lewat tekanan publik tanpa henti. Muncul desakan, uji forensik ulang, sidang rakyat, tekanan media sosial, demonstrasi, konten YouTube berjilid-jilid, live TikTok berjam-jam. Potongan video yang terus diputar untuk membangun persepsi. Padahal hukum acara pidana tidak bekerja berdasarkan trending topik. Hukum acara bekerja berdasarkan alat bukti, prosedur, keterangan saksi, ahli, dan proses pembuktian. Kalau semua ini dipaksa diselesaikan melalui tekanan algoritma, maka lama-lama institusi hukum kehilangan otoritasnya. Dan itu berbahaya. Karena negara tidak mungkin maju kalau publik kehilangan kepercayaan terhadap institusi resminya sendiri. Lalu kita lihat pelaporan terhadap Grace Natali, Ade Armando, dan Abu Janda. Sekali lagi, terlepas dari setuju atau tidak terhadap isi pernyataannya, kita harus melihat fenomena yang lebih besar. Ruang politik Indonesia makin mudah berubah menjadi arena kriminalisasi timbal balik. Pernyataan politik dibawa ke pidana. Pidana dibawa lagi ke framing politik. Lalu media sosial memperbesar konflik. Kemudian masing-masing kubu membangun tekanan massa. Akibatnya hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai mekanisme mencari keadilan. Hukum berubah menjadi alat pertarungan politik. Padahal negara yang ingin maju membutuhkan sesuatu yang sangat mahal. Kepastian hukum. Investor membutuhkan kepastian. Industri membutuhkan stabilitas. Masyarakat membutuhkan rasa percaya terhadap institusi. Tidak ada negara maju yang bisa tumbuh stabil kalau seluruh ruang publiknya terus-menerus berada di dalam political hostility. Karena pada akhirnya ekonomi sangat bergantung pada trust. Orang mau investasi karena percaya aturan mainnya jelas. Orang juga mau membuka usaha karena percaya kontraknya akan dihormati. Orang mau membangun industri karena percaya sengketanya bisa diselesaikan secara fair. Dan semua itu tergantung pada kualitas hukum serta kedewasaan demokrasi. Dan ironisnya, di era media sosial sekarang, kegaduhan jauh lebih menguntungkan dibandingkan ketenangan institusi. Algoritma menyukai konflik,
menyukai kemarahan, menyukai drama, menyukai polarisasi. Orang lebih tertarik pada teori konspirasi dibandingkan membaca putusan pengadilan. Benar ya? Lebih tertarik pada potongan video dibandingkan memahami hukum acara. Dan lebih tertarik pada sensasi dibandingkan fakta persidangan. Akhirnya, demokrasi berubah menjadi perpetual outrage machine. Mesin kemarahan tanpa henti. Semua isu harus dibikin dramatis. Semua proses hukum harus dipaksa menjadi tontonan. Dan semua orang dipaksa memilih kubu. Kalau tidak ikut marah, dianggap tidak peduli. Kalau mencoba objektif, dianggap membela pihak tertentu. Padahal demokrasi yang sehat justru membutuhkan kemampuan untuk membedakan mana kritik politik, mana proses hukum, mana propaganda, dan mana fakta. Dan ini penting sekali. Karena Indonesia sekarang sedang menghadapi tantangan besar secara politik ekonomi. Pemerintah Prabowo membawa target pertumbuhan tinggi, pembangunan industri nasional, makan bergizi gratis, peningkatan investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, dan berbagai proyek strategis jangka panjang. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak akan bertahan lama kalau institusi hukumnya melemah. Korupsi meningkat ketika hukum tidak lagi dipercaya. Ekonomi biaya tinggi muncul ketika kepastian hukum lemah. Politik transaksional tumbuh ketika partai politik kehilangan fungsi kaderisasi. Dan polarisasi membesar ketika elit lebih suka memainkan emosi dibandingkan memperkuat institusi. Karena itu, pembenahan demokrasi tidak bisa berhenti di pemilu. Kita juga harus membenahi budaya politiknya. Budaya bahwa semua persoalan harus viral dulu. Budaya bahwa tekanan massa dianggap lebih penting daripada proses hukum. Budaya bahwa lawan politik harus dihancurkan total. Budaya bahwa semua isu nasional harus dipersonalisasi. Karena negara tidak dibangun dengan kemarahan tanpa henti. Negara besar dibangun dengan institusi yang dipercaya. Dan disinilah hubungan antara demokrasi, hukum, dan pemberantasan korupsi menjadi sangat penting. Korupsi bukan sekadar soal uang negara hilang. Korupsi adalah economic friction. Korupsi memperlambat izin, membuat biaya proyek bengkak, mengurangi daya saing, menciptakan ekonomi rente, dan akhirnya menghambat pertumbuhan. Tapi pemberantasan korupsi juga membutuhkan institusi yang dipercaya publik. Kalau seluruh proses hukum terus-menerus ditarik menjadi perang politik, maka publik akhirnya sulit membedakan mana penegakan hukum, mana kriminalisasi, mana propaganda, dan mana sekadar pertarungan elit. Akhirnya kepercayaan terhadap hukum terus terkikis. Padahal justru itulah fondasi negara maju. Lihat negara-negara yang berhasil tumbuh besar. Mereka mungkin berbeda sistem politik. Ada yang demokratis, ada yang lebih sentralistik. Tetapi satu hal yang sama. Institusinya bekerja, hukumnya dipercaya, dan arah pembangunannya konsisten. Indonesia tidak bisa memilih antara demokrasi atau pembangunan. Kita membutuhkan keduanya. Kita membutuhkan demokrasi yang sehat, tapi juga negara yang efektif. Kita membutuhkan kebebasan berpendapat, tapi juga kedewasaan politik. Kita membutuhkan kritik publik, tapi juga penghormatan terhadap proses hukum. Karena tanpa itu, kita akan terus terjebak dalam siklus kegaduhan. Energi bangsa akan habis untuk konflik, habis untuk framing, habis untuk perang algoritma. Sementara negara lain terus berlari, membangun industri, teknologi, dan SDM mereka. Dan mungkin disitulah tantangan terbesar Indonesia menuju 2045. Bukan sekedar bagaimana kita menjadi kaya, tapi bagaimana tetap demokratis tanpa tenggelam dalam kegaduhan tanpa akhir. Karena Indonesia Emas 2045 tidak mungkin dibangun dengan demokrasi yang rapuh. Saya Aryo Bimo, ini masuk akal.